Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melian Plasmawati dengan NIM 2202020042. Kelas A2 Informatika semester 5. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan UAS pengenalan pola. Definisi logistik regression. Berbeda dengan regresi pada umumnya, regresi logistik merupakan teknik regresi yang fungsinya untuk memisahkan dataset menjadi dua bagian atau kelompok. Basis dari logistik regression berdasarkan metode statistik distribusi binominal seperti kasus koin yang dilempar, hasilnya hanya ada dua, yaitu depan atau belakang. Begitu pula dengan regresi logistik, maka hasilnya hanyalah ada dua, yaitu yes atau no, atau bisa juga 1 atau 0. Pokok masalah. Masalah yang diangkat adalah prediksi kesehatan jantung berdasarkan beberapa fitur seperti usia, tekanan darah, kadar kolesterol, dan lain-lain. Dengan model klasifikasi logistik regression, targetnya adalah memprediksi apakah seseorang memiliki risiko penyakit jantung atau target 1 atau tidak dengan target 0. Berikutnya ada juga dataset. Dataset yang digunakan adalah heart.csv yang berisi 303 baris dan kolom 14. Termasuk fitur-fitur seperti usia, jenis kelamin, tekanan darah, kolesterol, dan target. Apakah pasien memiliki penyakit jantung atau tidak? Berikut sel 1, yaitu mengimpor library. Library seperti Pandas, NumPy, Sclearn, dan Matplotlib digunakan untuk pengelolaan data, pembuatan model, dan visualisasi. Berikut sel 2, memuat dataset. Dataset diimpor dari file Earth atau CSV menggunakan pd.read_csv. Berikutnya sel ketiga, menampilkan data. Dataset awal ditampilkan yang berisi 303 baris dan 14 kolom, seperti X, Seg, Call, dan Target. Sel keempat, pembersihan data. Kolom yang dianggap kurang relevan atau memiliki banyak nilai 0. Ada VBS. 3, menampilkan data. Dataset awal ditampilkan yang berisi 303 baris dan 14 kolom, seperti X, Seg, Call, dan Target. Sel keempat, pembersihan data. Kolom yang dianggap kurang relevan atau memiliki banyak nilai 0. Ada VBS, Restex, CA, Tools. Selanjutnya sel kelima, normalisasi. Kolom numerik tertentu ada terps, TBPS, calls, talach, allpix, distandarisasi menggunakan standar scalar untuk mengurangi skala data yang terlalu bervariasi. Sel 6, one hot encoding. Kolom kategorikal yaitu sex, CP, exang, slope diubah menjadi dummy atau variables biner untuk membuat data kompatibel dengan model machine learning. Selanjutnya sel ketujuh, ada pembagian dataset. Dataset dipisahkan menjadi fitur independen X dan target Y. Dataset dibagi menjadi data latih 80% dan data uji 20% menggunakan train_test_split. Selanjutnya sel 8, membangun model. Model logistik regression dibuat dengan latih menggunakan data latih X_train, Y_train. Selanjutnya sel ke-9, evaluasi model. Akurasi model diuji menggunakan data uji X_test, Y_test dengan hasil sebagai berikut. Akurasi 80,33%, confusion matrix, dan ini ada kodenya. Baris pertama menunjukkan data kategori 0 atau tidak memiliki penyakit jantung. Sedangkan baris kedua menunjukkan data kategori 1 atau memiliki penyakit jantung. Model memprediksi 26 benar sebagai kategori 0 dan 3 salah prediksi menjadi kategori 1.
Selanjutnya ada sel ke-10 yaitu classification report. Hasil detail matriks evaluasi precision yaitu seberapa baik model menghindari false positif. Kategori 0 ada 74% dan kategori 1 ada 88%. Selanjutnya ada recall. Seberapa baik model menangkap true positif. Ada kategori 0, 90%, dan kategori 1 ada 72%. V1 skor harmonic mean dari precision dan recall. Ada kategori 0 yaitu 81%, kategori 1 ada 79%. Akurasi keseluruhan yaitu 80%. Selanjutnya kesimpulan. Model logistic regression memberikan performa yang baik dengan akurasi 80% dalam memprediksi resiko penyakit jantung. Namun, model memiliki ketidakseimbangan dalam rekor antara kategori 0 dan 1. Misalnya, kategori 0 lebih sering diprediksi dengan benar atau recall 90%. Kategori 1 sedikit lebih sulit dikenal atau recall 72%. Baiklah, yang selanjutnya kita akan masuk ke codingan. Berhasil ya, ini saya memakai dataset berhasil. Selanjutnya berhasil juga. Baiklah, di sini akurasinya ada 80%. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.